Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Hikmah Misteri. Dan tentunya masih bersama saya Mas Nara. Apa kabar kalian semua? Semoga selalu baik-baik saja, sehat badannya, dilimpahkan rezekinya, dan dihindarkan dari segala mara bahaya. Amin. Di kesempatan kali ini saya akan menceritakan sebuah cerita horor dengan judul Kuyang Kalimantan, melanjutkan dari part kemarin. Oke, seperti biasa sebelum ke ceritanya, bagi kalian yang belum subscribe channel ini, silahkan bisa subscribe dulu dan aktifkan lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan cerita dari channel Hikmah Misteri yang akan selalu menggetarkan hati kalian. Oke, terima kasih, and so get ready to be haunted. Aku masih tak percaya. Ternyata selama ini ayah pun tahu. Ayah yang selalu aku bangga-banggakan kepada teman-temanku, ternyata sekarang jadi lelaki pertama yang menorehkan luka di hatiku. Aku merenung, terduduk di lantai sambil menyandarkan punggung ke pintu, mencoba mencerna akan hal yang aku alami barusan. Di luar, ibu dan ayah terus menggedor-gedor pintu, berharap aku membukakan pintu. Sampai pukul 3 pagi, baru semuanya senyap, sunyi, dan hening. Mungkin ayah dan ibu sudah lelah dan masuk ke kamarnya. Aku langsung membereskan semua pakaianku. Nanti subuh aku akan pergi dari sini tanpa sepengetahuan mereka. Sesaat aku mengemasi baju, aku teringat Nisa, sahabatku. Untuk sementara waktu aku akan menginap di kosannya. Dengan terburu-buru aku langsung menghubunginya. Namun nihil, aku sampai lupa kalau saat ini adalah dini hari. Pasti Nisa masih tidur, sedangkan aku tidak bisa tidur. Aku masih belum bisa menerima kenyataan ini. Sampai pukul 5 pagi, aku berniat untuk sholat namun tidak bisa. Badanku seperti menolak dan panas. Apakah aku tidak akan bisa sholat lagi setelah ini? Aku sangat frustasi. Aku langsung keluar dari rumah lewat jendela dengan mengendap-endap, takut ayah atau ibu terbangun setelah sudah jauh dari rumah. Aku langsung naik ojek menuju kosan Nisa. Sepanjang jalan banyak yang memperhatikanku. Mungkin bentar lagi mereka akan mengadu kepada orang tuaku. 20 menit berlalu, aku sudah sampai di depan gang yang terhubung ke kosan Nisa. Aku minta berhenti di sini saja dan langsung membayar ongkos sebanyak 20.000. Ya mahal sekali, karena biasanya aku sekolah diantar jemput ayah. Untungnya aku mempunyai sedikit tabungan di celengan yang selalu aku sisihkan sedikit dari uang jajanku. Saat aku hitung jumlahnya lumayan, ada 800.000. Mudah-mudahan cukup untuk aku bertahan hidup sampai mendapatkan pekerjaan. Tok tok tok. Assalamualaikum, Nis. Aku langsung mengetuk pintu kosan Nisa. Waalaikumsalam. Mel, dari mana pagi-pagi buta gini? Tanyanya saat membuka pintu. Aku dari rumah, Nis. Boleh nggak? Beberapa hari ini aku nginep di kosan kamu, please. Soalnya aku lagi ada masalah sama keluarga aku. Kamu kan sahabatku, Nis, rayuku. Boleh dong, Mel. Siapa yang larang? Kan biasanya juga aku suka suruh kamu nginep, tapi kamunya yang gak mau. Ledeknya. Iya maaf, Nis. Kemarin kan aku gak ada masalah, dan pastinya gak dibolehin juga sama ayah. Kamu tahu sendiri kan ayahku sangat ketat, ucapku. Ya sudah, yuk kita masuk. Aku seneng banget kamu nginep, Mel. Aku jadi gak kesepian. Iya, Nis. Makasih ya sudah mau nampung aku. Untunglah Nisa baik. Dia mau menerima aku. Gak tahu lagi kalau Nisa gak mau nampung aku. Aku harus kemana? Malam hari pun tiba. Aku mulai gelisah. Badanku seperti ingin pergi. Leherku sakit dan gatal. Saat kuraba ternyata ada lingkar merah di leherku. Sungguh aku terkejut. Apakah ini memang ciri khas jelmaan kuyang, mempunyai lingkar merah di leher? Mel? Rasanya gatal sekali. Makin lama aku makin gelisah.
Aku mencoba melihat jam di ponselku, ternyata sudah pukul 1 dini hari. Lalu aku membuka pesan yang dikirim oleh ayah dan ibu. Sungguh sangat banyak, namun aku tidak mau meresponnya sama sekali. Namun setelah aku buka pesan kelima dari ibu, mataku membulat sempurna. Karena isi pesannya adalah mantra. Mantra untuk aku berubah wujud dari manusia menjadi kuyang, dan sebaliknya. Aku mengabaikannya. Lagian, aku tidak ingin menjadi kuyang lagi. Cukup sekali. Namun 30 menit berlalu. Badanku semakin tidak bisa dikendalikan. Leherku sangat panas, juga haus dan lapar yang teramat. Namun saat aku mencoba untuk meminum air putih, malah balik lagi. Perutku tidak menerimanya. Apa maksudnya ini? Tiba-tiba ada notis lagi dari ponselku. Saat aku lihat, ternyata itu pesan dari ibu. Nak, ibu tahu saat ini kamu sedang merasakan sesuatu kan? Ibu sudah kirim mantra ajiannya. Bacalah dan pergilah mencari makan, nak. Karena kalau kamu menolak, kamu akan sakit dan lemah. Percayalah pada ibu. Ini tidak seburuk yang kamu kira. Dan kamu harus terbiasa. Malam ini adalah buruan pertamamu. Ibu akan mendampingimu dari jauh. Akhirnya mau tak mau aku terpaksa mencoba melafalkan mantra yang ibu kirim. Belum selesai aku membaca mantra, Nisa menegurku dari belakang. Padahal badanku sudah mulai bereaksi. Mel, kamu lagi ngapain? Tanyanya. Tidak apa-apa Nis. Aku habis dari kamar mandi dan sekarang mau tidur lagi. Elaku. Oh, kirain kenapa? Ya sudah, barusan aku hanya ingin mengambil minum. Baiklah, aku tidur duluan ya Mel. Akhirnya aku sedikit bernafas lega melihat Nisa sudah tertidur lagi. Karena perut yang sudah amat lapar, akhirnya aku menyelesaikan membaca mantra. Setelah membaca semua mantra, badanku bergetar hebat dan juga kejang-kejang. Apakah ini proses dari pergantian wujudku? Dan persekian detik kemudian, pluk, badanku terkoyak ke lantai, sedangkan kepala serta ususku melayang di udara. Agar Nisa tidak curiga, aku menutupi badanku dengan selimut supaya tetap aman, karena kata ibu, kalau badanku sampai ketahuan dan diapa-apakan, aku tidak akan bisa kembali lagi ke badanku. Buru-buru aku langsung terbang ke arah ventilasi jendela. Aneh, mengapa aku bisa masuk padahal aku sangat besar? Saat aku sudah di luar, aku bersembunyi di dekat pohon-pohon yang rindang. Hidungku seperti mengendu sesuatu. Apakah ini feeling sebagai jelmaan kuyang? Sungguh sangat tajam. Akhirnya aku mengikuti bau yang entah berasal dari mana. Dengan melesat, aku langsung sampai di rumah salah satu warga. Dan ternyata ada yang sedang melahirkan di dalamnya. Dengan peluh yang bercucuran, aku mencoba memantaunya sejauh mungkin. Takut jika ada yang melihatku. Karena di kampung ini masih jarang ada bidan. Jadi ibu hamil melahirkan dibantu oleh paraji. Wangi semerbak tercium saat aku mendengar suara bayi menangis. Mengapa di hidungku menjadi sangat sensitif akan bau? Apa sebenarnya yang aku maksud? Beberapa waktu aku masih memantaunya. Di rumah itu ada beberapa warga yang berjaga. Aku tidak boleh gegabah. 10 menit berlalu. Seorang lelaki parubaya keluar dari pintu dapur. Dia membawa kendi kecil yang kuyakini itu adalah ari-ari bayi yang akan dikuburkan. Seperti tersedot magnet, aku sudah tidak tahan lagi saat melihat segumpal ari-ari yang lelaki itu buka dari kendinya. Lidahku menjulur, air liurku menetes. Sedangkan badanku aku kepak-kepakan di udara, ingin rasanya langsung melesat ke sana. Bagaimana caranya aku bisa mengambil ari-ari itu sebelum dikuburkan? Dengan keberanian yang memburu, aku melayang mendekati arah bapak-bapak yang sedang berjaga di depan rumah ibu yang melahirkan itu. Terlihat oleh mereka, aku seperti bola api yang melayang-layang di udara. Aku mencoba mengecoh perhatian mereka,
Sampai akhirnya mereka meneriakiku, "Kuyang, Kuyang, Kuyang." Perhatian lelaki yang mau menguburkan Ari-Ari pun terpancing. Dia langsung menghampiri bapak-bapak di depan dan meninggalkan kendinya begitu saja. Memang bodoh dan ceroboh. Mereka terlalu khawatir dengan keselamatan bayi dan ibunya, sampai-sampai mereka melupakan Ari-Ari yang sangat berharga untukku. Tapi memang itulah yang aku inginkan. Entah mengapa pikiran jahat seakan menguasaiku. Mereka riuh memanggil-manggil nama Kuyang dan juga membunyikan lonceng pertanda ada jelmaan Kuyang. Warga lain pun berbondong-bondong keluar dari rumahnya. Aku harus bergerak cepat sebelum ketahuan. Akhirnya aku melesat sekencang mungkin dari depan rumah langsung menuju ke belakang lewat atas genteng. Mereka tidak akan sempat mengejarku. Aku meraih kendi yang berisikan Ari-Ari lezat itu, lalu membawanya terbang melesat sejauh mungkin tanpa memperdulikan orang-orang di bawah terus mencoba mengajarku. Tapi beberapa warga tetap berusaha mengejarku karena merasa nyawaku taruhannya. Akhirnya aku memutuskan untuk pergi ke tepi sungai, jauh di dalam hutan belantara. Mereka tidak akan berani mengejarku, sebab hutan ini cukup terkenal angker. Setelah sampai di tepi sungai, aku langsung melempar kendi sampai pecah. Terkoyaklah gumpalan darah di bawahnya. Dengan nafas yang memburu, aku langsung memakannya. Tidak terasa enak ataupun jijik. Ini begitu nikmat, seperti layaknya daging sapi. Setelah Ari-Ari sudah masuk ke dalam perut, aku hendak pergi langsung. Namun baru saja akan terbang, malah ada yang melempar kepalaku dengan batu kerikil. Tak! "Hei, siapa di sana?" ucapku geram. Tiba-tiba dari semak belukar keluar sesosok laki-laki tinggi besar. Badannya semua dipenuhi bulu dan rambut yang sangat gimbal. Aku tahu itu adalah makhluk genderuwo. Tapi anehnya aku tidak merasa takut sedikit pun. "Sedang apa kamu di sini, jelmaan Kuyang?" tanyanya sambil tertawa menggelegar. "Jangan ikut campur urusanku dan jangan menghalangiku untuk pergi. Tahu akan aku makan juga kau." Ancamku yang berhasil membuatnya terdiam, lalu menghilang. Rupanya aku semenakutkan itu sekarang, sampai sosok menyeramkan sepertinya pun takut kepadaku. Namun ada untungnya juga. Sebelum keluar dari hutan, aku melihat sekeliling dulu sambil bersembunyi di dahan-dahan pohon. Setelah dirasa aman, aku langsung melesat menuju kosan Nisa. Takut jika dia terbangun dan melihat badanku yang tanpa kepala. Setelah sampai kosan, aku langsung masuk lewat ventilasi. Keadaan masih seperti tadi. Pas keluar semuanya kurasa aman. Nisa masih tertidur membelakangiku, sedangkan badanku di bawah kasur Nisa, karena memang aku tidur di bawah memakai kasur lipat. Tanpa lama-lama aku langsung melafalkan mantra. Dan ya, seperti magnet, kepala serta isinya tertarik masuk lagi ke dalam badanku. Sungguh aku sangat tenang malam ini karena aku bisa lolos. Walaupun di hati masih tergores luka, tapi benar kata ibu, aku harus mulai terbiasa, mungkin ini adalah takdirku. Tidak terasa aku sudah menginap 10 hari di rumah Nisa. Aku pun sudah mencari buruanku sebanyak 2 kali. Dan yang aku rasakan, badanku makin segar dan wajahku makin terlihat muda. Karena aku sudah mulai menerima semuanya, aku memutuskan untuk pulang ke rumah dan memaafkan ibu serta ayah. Biarlah aku menjalani hidup seperti ini, asal ibu bisa terbebas dari kutukan macam ini. Namun demikian masih ada terselip kekecewaan di hatiku yang mungkin akan sulit untuk dilupakan. Aku pun belum siap untuk tinggal bersama mereka lagi. Aku akan merasa canggung. Kita yang dulunya sedekat nadi, sekarang akan berasa jauh sejauh langit dan bumi. Karena semenjak aku menjadi manusia Kuyang, aku sudah jarang berkomunikasi dengan orang tuaku. Aku malas banyak bicara, apalagi harus manja-manja ke ayah dan ibu seperti dulu. Di sini pun aku dan Nisa jarang mengobrol. Tidak seperti saat kita masih sekolah.
Kami tipikal bestie yang sangat akrab dan kocak. Pasti Nisa merasa aneh dan curiga atas perubahanku. Namun dia tidak memperlihatkannya. Nis, aku hari ini mau pulang ke rumah. Nanti aku dijemput ayah, ujarku saat kami tengah menonton televisi bersama. Ya Mel, aku sendiri lagi dong. Padahal udah seneng banget ada temannya. Sedih deh, tutur Nisa. Begitupun denganku. Tapi aku tidak mau membahayakannya jika terus dekat denganku. Sekarang kami ini sudah berbeda. Maafkan aku, Nis. Iya Nis, maaf ya. Soalnya aku udah baikan sama orang tua aku. Jadi mau gak mau aku harus pulang. Nanti deh, kalau udah kerja, aku bakal sering-sering main kesini ya. Oke deh Mel. Oh iya, setelah turun ijazah, kamu rencana mau ngelamar kemana Mel? Belum tahu nih. Belum kepikiran juga Nis. Ya sudah deh, nanti ketemu pas ngambil ijazah di sekolahan ya Mel. Akhirnya aku dan Nisa saling berpelukan untuk beberapa saat sebelum akhirnya kami berpisah. Tiba-tiba di depan ada suara klakson motor. Itu pasti ayah. Ayahku udah datang Nis. Aku pamit ya. Maaf jika aku merepotkanmu. Gak repot sama sekali Mel. Hati-hati di jalan ya. 20 menit berlalu. Aku sudah sampai ke rumah. Aku disambut ibu yang tersenyum manis ke arahku. Anakku, akhirnya kamu pulang nak. Sini peluk sayang, ucap ibu seraya memelukku. Ibu memelukku begitu erat. Begitupun dengan ayah. Aku hanya terdiam namun tidak juga menolak. Aku merasa sangat canggung dan aneh. Setelah itu aku langsung minta untuk masuk duluan untuk beristirahat. Rencananya setelah ijazah keluar, aku akan langsung berangkat ke kota untuk mencari pekerjaan dan berharap tidak akan kembali lagi ke sini. Terlalu banyak luka di sini. Aku merebahkan badanku ke kasur. Tanpa terasa aku terlelap. Namun aku bermimpi dalam mimpiku itu. Aku didatangi arwah nenekku. Dia membelakangiku sambil berkata, "Cuk, maafkan nenek, karena nenek hidupmu jadi seperti ini. Tolong terimalah keadaan ini. Ini sudah menjadi warisan keluarga kita turun-temurun." Seketika aku langsung terbangun dari tidurku. Dengan sedikit terperanjat. Rasanya bukan seperti mimpi. Mungkin nenek tahu kalau aku belum bisa menerima seutuhnya. Aku takut jika semua orang tahu dan aku akan dihakimi dan dijauhi. Malam ini adalah malam ketiga aku harus beraksi dan mencari tumbal. Malam ini malam Selasa Kliwon. Dan sekarang baru pukul 9 malam. Aku akan keluar pukul 1 malam seperti biasanya. Tok 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 tok. Mel, ini ibu. Apa ibu boleh masuk? Iya, sautku simpel. Lalu ibu mendekatiku dan duduk di ranjangku. Apa malam ini kamu sudah siap nak? Tanya ibu. Ya siap gak siap, karena sudah jadi tuntutan, jawabku dengan sinis. Malam ini pergilah bersama ibu. Ibu akan mengajarimu cara mencari makanan yang benar dan rapi, ujarnya. Boleh, baiklah. Ibu akan kembali nanti malam. Mel yang dulu seakan sudah benar-benar lenyap dari diriku. Dulu aku seorang anak yang periang, humble, dan suka keramaian. Tapi sekarang aku menjadi Mel yang tertutup, jutek, bahkan ganas. Setelah ibu keluar, aku melanjutkan merebahkan badan sambil berselancar di dunia maya. Aku sampai lupa bahwa aku memiliki kekasih. Iqbal namanya. Dia adalah kekasihku. Kami satu sekolahan. Semenjak lulus, rasanya dia tidak ada menghubungiku. Saking frustasinya
Aku sampai melupakan Iqbal, pria yang sangat kucintai. Akhirnya aku mencoba mencari akun sosmednya. Saat aku scroll dari atas sampai bawah, betapa kagetnya aku. Ternyata Iqbal mengkhianatiku. Pantas saja dia menghilang. Dan tanpa rasa malu, yang merebut kekasihku adalah sahabatku sendiri, yaitu Yuna. Benar-benar sekali mereka. Dua orang yang aku sayangi berani-beraninya berkhianat. Lihat saja pembalasanku. Aku sungguh tersulut emosi. Wajar. Ya wajar saja karena aku sudah berpacaran dengan Iqbal 2 tahun lamanya. Dan mereka tanpa malu menstatuskan status berpacaran di akun sosmed mereka. Lihat saja Yun, aku akan mengganggumu malam ini. Hatiku jadi dipenuhi amarah dan dendam. Beginilah jadinya jika kita jauh dari Tuhan kita. Aku menangis dalam gelapnya malam. Mengapa dengan waktu yang berdekatan musibah menimpaku satu persatu? Namun ada manfaatnya juga. Aku menjadi jelmaan kuyang karena aku bisa membalaskan rasa sakit hatiku ini. Waktu yang ditunggu pun sudah datang. Sekarang pukul 1. Aku dan ibu sudah bersiap-siap untuk membaca mantra. Pelepasan kepala pun dilakukan di kamarku, sedangkan ayah sudah terlelap di kamarnya. Bu, apa ibu sudah mendapatkan buruannya? Sudah Mel. Ada 2 ibu hamil yang melahirkan malam ini. Ibu sudah memantaunya dari jauh hari, namun jaraknya agak berjauhan. Kamu ikut ibu terlebih dahulu untuk mangsanya ya. Dan lihatlah cara ibu mendapatkan buruan. Kamu harus belajar, karena sebentar lagi ibu akan terlepas dari ilmu ini, tuturnya. Baiklah. Akhirnya ibu melesat mendahuluiku. Aku mengikutinya. Ternyata ibu sudah sangat lihai di sini. Dia tidak merasa cemas sama sekali. Ya mungkin karena sudah terbiasa. Ibu berhenti tepat di dekat pohon bambu yang rimbun. Sedangkan di depan sana ada rumah kayu yang masih menggunakan bilik. Ibu mencari kesempatan untuk bisa masuk ke bawah rumah orang itu. Di luar rumahnya banyak sekali orang-orang yang sedang berjaga. Sampai kami kesusahan untuk masuk. Saat mereka semua sedang lengah, ibu memberikanku kode untuk mengikutinya. Kami berputar ke belakang rumah. Karena kebetulan di sini rumahnya jauh-jauh tidak berdempetan. Jadi aku dan ibu masih bisa lewat belakang, menyusuri samping rumah yang gelap. Saat sudah di belakang, kami masuk ke bawah rumah kayu itu. Tepat di atasnya adalah kamar untuk si ibu melahirkan. Ada cairan yang menetes dari lantai kayunya. Ibu dengan sigap langsung menjilatinya. Ternyata itu darah si ibu dan air ketuban yang sudah pecah dan menjadi satu. Ibu sangat lahap menjilati air itu, sedangkan aku menahan dahaga, malu jika harus meminta kepada ibu. Padahal sesungguhnya aku pun ingin. Feelingku sebagai kuyang sudah melekat. Ayo Mel, kamu juga butuh ini, bisik ibu. Malu tapi aku sudah tidak tahan. Akhirnya aku mulai menjilatinya juga. Begitu bau anyir namun aku suka. Entah rasa apa ini. Yang jelas rasanya biasa saja. 1 menit berlalu. Ibu yang akan melahirkan itu mulai mengedan. Tanda waktunya sudah dekat. Aku dan ibu fokus mengintip dari celah-celah bilik pintu, memantau pergerakan di dalam tanpa sedikit pun berkedip. Kami memantau untuk mengetahui akan dibawa kemana hari-hari bayi itu. Jangan sampai kehilangan jejak. Takutnya keburu dikuburkan dan tidak akan bisa kami ambil lagi alias hangus. Aku dan ibu membuat skenario untuk nanti mengecoh orang-orang di sini. Tapi belum selesai berdiskusi, kami malah syok dengan obrolan di dalam sana. Sepertinya suara desisan kami ada yang mendengarnya. Kok saya dengar seperti ada desisan ular ya di bawah rumah, ucap seseorang di dalam sana. Wah, jangan-jangan ada kuyang. Ayo kita lihat.
Suara langkah kaki mereka sangat nyaring, apalagi yang diinjak adalah rumah kayu. Karena di sini memang sudah terkenal dengan kuyangnya, jadi mereka mudah curiga. Mereka serempak akan mengecek ke bawah rumah. Aku dan ibu panik, sampai akhirnya ibu mengarahkanku untuk pergi ke dalam kebun di belakang rumah ini. Jika telat 1 menit saja, kita sudah pasti tertangkap, karena mereka mengepung dari sana dan sini. Untung ibu sigap. Mungkin ibu sudah biasa dengan keadaan-keadaan seperti ini, sampai-sampai selalu tak untuk kehabisan akal untuk mengatasinya. Jantungku hampir saja copot, eluhku. Tenang saja Mel, selama ada ibu. Tapi kamu harus bisa mengambil pelajaran dari sini, untuk pembekalan kamu suatu saat nanti jika tengah dalam kondisi genting. Ibu tidak akan selamanya mendampingi kamu. Iya bu, aku memalingkan wajah karena merasa sedih. Begitupun ibu, wajahnya sangat sendu, seperti ada gurat menyesal di sana. Karena mereka tidak berhasil menemukan kami, akhirnya mereka menyimpulkan bahwa desisan barusan memang berasal dari ular. Karena di sini sudah biasa ada ular berkeliaran. Maklum, kanan kiri masih kebun dan pohon-pohon yang rindang. Namun begitu mereka tetap waspada dan makin memperketat penjagaan. Sudah bukan lumrah di sini jika ada yang melahirkan atau baru melahirkan akan dijaga para tetangga, karena maraknya jelmaan kuyang pemakan bayi dan ari-ari. Dan tidak lain tidak bukan, jelmaan kuyang yang menjadi teror di sini adalah ibuku sendiri. Gimana ini bu? Lihat, di sana makin ramai orang. Bagaimana kita bisa masuk? Tanyaku mulai gelisah. Tenang saja. 15 menit memantau. Akhirnya keluarlah 3 lelaki parubaya dengan membawa kendi di salah satu tangan mereka. Sepertinya itu ari-ari yang akan dikuburkan. Dia didampingi, mungkin takut ari-arinya dicuri jelmaan kuyang. Namun ibu tidak bisa akal. Ayo Mel, kita jalankan strategi yang tadi, bisik ibu. Aku langsung melesat ke udara dan hinggap tepat di atas bapak-bapak itu. Mereka kaget dengan kehadiranku, karena jarak yang tidak begitu jauh. Mereka bisa melihat wujudku dengan sempurna. Lalu aku terbang mendekati jendela kamar wanita yang habis melahirkan tadi. Tujuannya untuk mengecoh mereka, dan benar saja, mereka langsung panik. Akhirnya mereka mengejarku jaraknya yang begitu dekat. Mereka pikir karena kuyangnya sedang mereka kejar, jadi ari-ari akan aman walau ditinggal. Nyatanya dengan sigap, ibu langsung mengambilnya. Setelah mengetahui itu, aku langsung meninggikan terbangku, lalu melesat pergi bersama ibu. Mereka ingin mengejar namun kehilangan jejak, karena kami terbang begitu jauh. Dan semakin jauh, wujud kami akan menjadi bola api saja. Saat bapak-bapak itu balik lagi, betapa kagetnya mereka, karena ari-arinya menghilang. Mengapa bisa? Apakah kuyang di sini ada 2? Dan iya, tentu saja benar. Aku dan ibu bersembunyi di rumah kosong di kampung sebelah. Kami membagi ari-ari menjadi 2 dan menikmatinya bersama. Apa kamu siap Mel? Ke tempat kedua? Kita nggak boleh gagal, ucap ibu. Siap bu, sebentar lagi subuh soalnya. Bangsa kita kali ini rumahnya lebih jauh dari yang sebelumnya. Rumahnya juga bukan rumah kayu, melainkan rumah mewah. Karena kami tidak bisa bersembunyi di bawah, akhirnya kami menunggu di atas genteng. Namun tanpa aku dan ibu sadari, dari tadi ada yang sedang memperhatikan gerakan kami dari rumah sebelah. Apakah aku dan ibu akan ketahuan kali ini? Apakah riwayat kami akan habis kali ini? Oh ya ampun. Orang itu adalah kakek Halang, sesepuh di kampung ini, dan dipercayai juga menganut ilmu putih, karena dia bisa menyembuhkan orang sakit yang tak wajar. Dan banyak juga yang bertanya pada dia, dan semuanya sesuai.
Orang itu menatap kami lekat dari balik jendela rumahnya. Ibu yang mengetahui kakek itu sedang memperhatikan kami langsung mengambil tindakan. Mel, jangan membalikkan badannya. Ayo, ikuti ibu. Ada orang yang sedang memperhatikan kita. Ujar ibu yang membuatku panas dingin. Akhirnya aku membuntuti ibu yang pergi melayang ke jejeran-jejeran pohon bambu tanpa aku menoleh sedikit pun ke belakang. Karena jujur, aku sangat takut akan ketahuan. Mel, kayaknya malam ini kita cuma dapat satu buruan. Tidak apa-apa ya. Ibu rasa ibu hamil ini diawasi kakek-kakek tadi yang memperhatikan kita. Jadi sebaiknya kita lekas pulang, ajak ibu. Ya, padahal Mel masih lapar bu, tapi ya sudahlah. Oh ya bu, ibu pulanglah duluan. Mel masih ada urusan, pintaku. Aku tidak lupa malam ini akan ke rumah Yuna untuk sedikit bermain dengannya. Mel mau kemana? Jangan cari gara-gara sayang. Ini sangat berbahaya. Sebaiknya kita pulang. Sudah memasuki jam 2:30. Cemasnya. Sebentar saja bu, gak jauh kok. Mel mau keliling saja mencari mangsa buat nanti. Mohonku meyakinkan. Baiklah, jangan lama-lama. Ibu tunggu di rumah. Ibu langsung melesat pergi sebelum aku menjawab. Akibat gagal mendapatkan buruan kedua, aku jadi semakin marah. Mudah-mudahan Yuna bisa jadi pelampiasan marahku. Tunggu saja Yuna. Tawaku menggelegar di gelapnya malam. 5 menit berlalu. Aku sudah sampai tepat di belakang rumah Yuna. Memang kami masih satu desa, cuman beda kampung. Kalau jalan kaki bisa 10 menit. Mungkin karena aku melesat rasanya lebih sebentar. Aku lihat di kediaman Yuna sudah sangat sepi. Lampu ruang tamu sudah gelap. Aku menyisiri tembok rumah Yuna sambil mencari letak kamarnya yang berada di depan sana. Hidungku berhasil mengendus keberadaan Yuna. Sekarang aku sudah berada di bawah jendela kamarnya. Aku mengintip terlebih dahulu dari ventilasi jendela Yuna. Rupanya dia sudah tertidur sangat pulas. Seperti ada magnet yang menarikku. Aku langsung masuk ke dalam kamar Yuna melalui celah-celah ventilasi. Hidungku semakin liar mencari asal magnet itu. Yang ternyata dari arah celana dalam Yuna. Sepertinya dia sedang menstruasi. Karena darahnya cukup menarik indera penciumanku. Sungguh-sungguh menggugah seleraku. Dan aku harus mendapatkannya. Ini balasan atas perbuatanmu padaku Yun. Pertama-tama aku memakai ilmuku terlebih dahulu untuk mengikat kedua tangan dan kakinya. Kemudian membekap mulutnya dengan baju. Namun saat aku bekap, dia terbangun rupanya. Saat melihatku dia menjerit shock. Namun kasihan, tidak ada suara sedikit pun yang keluar. Dia tidak akan mengenaliku dengan wajahku saat ini yang sangat berbeda. Dengan kasar aku merobek celananya, memakai kekuatan gaibku, lalu menarik pembalut yang tengah ia pakai, lalu menjilatinya di depan orangnya sendiri, hingga membuat Yuna begitu ketakutan. Namun ini belum setimpal dengan apa yang kamu lakukan Yun. Setelah darah yang ada di pembalut sudah habis dan kering, aku langsung mendekatkan wajahku ke arah vagina Yuna, lalu menyedot semua darahnya hingga membuatnya terkulai lemas serta pucat. Sampai akhirnya dia tak sadarkan diri. Aku tertawa penuh kemenangan dan langsung pergi melesat ke awang-awang. Begitu senangnya hatiku malam ini bisa membalas sakit hati ini. Dia mati pun sungguh aku tak peduli. Itulah akibatnya jika bermain-main denganku Yuna. Tinggal Iqbal yang harus aku balas juga pengkhianatannya. Namun tidak bisa sekarang, karena waktu semakin dini. Aku harus segera pulang sebelum fajar menyingsing. Tunggu saja giliranmu Bal, gumamku. Saat sampai di rumah benar saja ibu sedang menungguku. Dia sudah menjelma menjadi layaknya manusia, sedangkan badanku masih terkapar di lantai.
Aku langsung melafalkan mantra dan semuanya sudah kembali normal. Mel, kamu kemana sih kok lama? Ibu gak bisa tidur. Khawatirin kamu gimana kalau sampai ketahuan warga. Ibu akan terus nyerocos tanpa henti jika tidak aku potong. Ibu, sudah, Mel gak kenapa-napa, aman kok. Sudah ya, Mel mau istirahat. Aku menguap dan langsung menaiki ranjang lalu memasang selimut. Subuh ini aku tidur dengan sangat nyenyak. Pukul 12 siang, aku baru terbangun. Aku keluar dari kamar, ingin menuju ke kamar mandi untuk mandi. Namun terhenti karena ponsel yang berbunyi banyak suara notis masuk. Karena penasaran begitu banyaknya notis, aku pun mengambil ponsel di atas. Saat aku lihat, ternyata notifikasi dari grup sekolahku yang masih aktif dipakai teman-teman untuk saling tanya soal kabar, walau aku sudah tak pernah berbaur. Di situ tertera foto Yuna yang berbaring di atas bed rumah sakit. Rupanya dia belum mati, gumamku. Minta doanya teman-teman untuk Yuna saat ini sedang dirawat di rumah sakit, diduga karena kehabisan darah yang belum terbukti motifnya apa. Itulah pesan WA-nya. Seketika aku ingin mengetik gue yang lakuin. Semua teman-teman ikut nimbrung berkomen di grup. Banyak yang mendoakan dan menyupport Yuna. Sedangkan aku begitu kesal dan langsung meletakkan lagi ponsel di nakas. Lalu bergegas untuk melanjutkan niat awalku untuk mandi. Rasanya geras sekali hari ini. Tenggorokan pun terasa sangat begitu seret. Sebelum masuk kamar mandi, aku mengambil minum dulu ke dapur. Ya sebenarnya walaupun sekarang aku sudah menjadi jelmaan kuyang, aku masih bisa memakan makanan manusia, namun menjadi hambar di lidah. Makan pun perut seperti enggan dan menolak. Minum pun tidak terasa mengalir ke tenggorokan. Sepertinya hanya numpang lewat saja. Ya begitulah. Suka duka menjadi kuyang, banyak perubahan yang signifikan. Setelah selesai mandi, aku dipanggil ibu dan ayah untuk sarapan, ya walau kesiangan. Baiklah, badanku juga lemah saat ini karena dapat buruan sedikit tadi malam. Aku menyendok satu cukil nasi goreng ke dalam piring. Cuma sedikit saja, rasanya sudah cukup. Lagian percuma, seenak apapun makanan manusia akan hambar di lidahku dan enak juga. Padahal semasa jadi manusia normal, ini adalah makanan favoritku setiap pagi hari. Sedangkan ibu pelan-pelan sudah bisa menikmati makanannya sekarang. Karena bentar lagi akan terlepas 100% dari kuyang. Dia akan kembali normal layaknya manusia biasa. Dan akulah penggantinya yang akan menderita beberapa tahun ke depan. Mel, kamu kenapa kau senyum-senyum sendiri? Lagi bahagia ya? Ucap ibu mencairkan suasana. Enggak kok bu, aku hanya memulai menikmati hidupku yang sekarang. Bohongku. Padahal kenyataannya aku bahagia karena telah membalas sakit hatiku kepada Yuna sampai dia terkapar di rumah sakit. Rupanya sekarang aku sudah sekejam kuyang pada umumnya. Biarlah memang kenyataannya sekarang aku ini adalah kuyang. Aku pun sudah lupa dengan agamaku saat ini. Oh begitu. Syukurlah. Terima kasih anak, sudah mau berkorban demi ibu. Aku hanya tersenyum getir seakan omongan ibu barusan adalah palu besar yang menghantam dadaku. Sungguh sesak. Di tengah percakapan kami di meja makan, tiba-tiba ada yang mengetuk pintu. Biar aku saja bu yang buka. Aku melangkah meninggalkan meja makan. Rupanya pacarku yang telah berkhianat yang datang. Sayang, kamu kemana saja? Kok gak pernah hubungi aku? Pekiknya. Gak kebalik ya? Jawabku ketus. Kebalik apa sayang? Bentar-bentar, kok kamu makin cantik sih? 2 minggu gak bertemu juga. Ternyata efek dariku menjadi kuyang sudah terlihat. Aku hanya menjawab dengan gumaman. Rasanya masih muak dengan dramanya. Ngapain kesini? Bukannya pacar barumu sedang terbaring di RS ya? Pak, pacarku yang mana?
Pacarku hanya kamu, Mel, gugupnya. Ah, sudahlah Bal, gak usah muter-muter kayak layangan. Aku sudah tahu kebusukan kamu, ungkapku. Maafkan aku sayang, aku hilaf. Aku janji aku akan meninggalkan Yuna, mohonnya. Nah sudahlah, mending kamu pergi sebelum aku terkam kamu. Mataku tiba-tiba merah menyala. Dia ketakutan, wajahnya pucat. Namun saat aku berkedip, mataku sudah kembali normal. Mel, matamu kok merah kayak hantu? Mana ada, lihat baik-baik, jangan halusinasi. Memangnya ada hantu di siang bolong? Sudahlah, cepat pergi. Aku sudah muak melihatmu. Dan aku camkan sekarang bahwa hubungan kita berakhir sampai di sini, ancamku. Lalu berlalu meninggalkannya yang masih duduk di kursi. Bisa-bisanya sih dia masih mengelak soal pengkhianatannya, padahal di sosial media sudah tertera bukti-buktinya. Bu, kapan kita memangsa lagi? Tanyaku. Nanti malam Jumat Kliwon, Mel. Masih 3 malam lagi. Sedangkan ayahnya mendengarkan kami tanpa ikut berbicara. Oh ya sudah. Aku langsung berlalu pergi ke dalam kamar. Di kamar aku menelpon Nisa. Nis, main sini ke rumahku. Aku lagi bete nih. Kayaknya hari ini gak bisa deh, Mel. Aku lagi gak enak badan, jawabnya dari seberang sana. Ya baiklah Nis, cepet sembuh ya. Nanti Senin kan mau ambil ijazah bareng. Makasih ya Mel. Semoga saja besok aku sudah sembuh. Bye. Tut, panggilan terputus. Segitulah isi teleponku dan Nisa. Tidak ada pertanyaan-pertanyaan lain di benakku. Sekarang aku jika berbicara hanya seperlunya atau langsung ke intinya. Sungguh aku jadi canggung terhadap siapapun. Sudah tidak sabar rasanya menunggu malam Jumat Kliwon. Karena selain memburu, aku ingin segera meneror Iqbal. Lelaki itu juga harus merasakan akibat dari pengkhianatannya kepada aku. Tidak akan aku biarkan dia lolos. Rasa cinta yang dulu begitu besar untuknya sekarang tidak berbekas sedikit pun. Kurasa aku masih mengantuk. Akhirnya aku melanjutkan tidurku yang tadi tanpa memikirkan apapun. Yang penting perutku sudah kenyang. Biarlah nanti saja aku mencari mangsa baru. Toh malam Jumat masih lama. Waktu berlalu begitu cepat. Sekarang sudah pukul 8 malam. Aku tiduran di balai depan rumah sambil menatap bintang-bintang di langit. Masih ada kerinduan sedikit kepada Tuhanku yang selama ini aku jadikan pedoman hidupku. Namun semuanya telah hangus. Terbakar api keegoisan orang tuaku dengan menjadikanku kuyang. Bahkan aku sudah tidak bisa lagi menyentuh mukena dan Al-Quran. Keluar pun aku harus selalu menggunakan syal sekarang untuk menutupi lingkar merah di leherku. Mungkin semua orang pelan-pelan akan curiga, tapi ya sudahlah. Nikmati saja kehidupanku yang sekarang. Tidak ada gunanya juga aku harus terus menyalahkan takdir ini. Mungkin akan ada hikmah di balik semua ini. Walau kadang kalau aku masih menitikkan air mata seperti sekarang ini. Di balik tirai jendela ibu pun merasakan yang hal sama. Ibu menitikkan air mata saat melihatku sedih karena ulahnya itu. Sesungguhnya ibu juga adalah korban dari nenek dulu. Semenjak menjadi kuyang, aku lebih suka menyendiri. Dan mungkin juga itu terasa sampai ke ibu dan ayah, karena sekarang sudah jarang berbincang-bincang seperti dulu denganku. Apakah mereka juga merindukan masa-masa yang dulu? Entahlah. Tapi jujur, aku sangat merindukannya. Pukul 10:30, aku masuk ke dalam rumah. Ibu dan ayah sudah tidak berada di luar kamar. Sepertinya sudah pada tidur. Aku pun beranjak meraih kenop pintu kamar dan tertidur. Besoknya aku berniat berjalan-jalan bersama ayah keliling kampung. Sebenarnya jalan-jalan hanyalah formalitas saja agar tidak mencurigakan. Padahal nyatanya aku akan mencari korban baru untuk malam Jumat nanti. Setelah berkeliling 20 menitan,
aku melihat ada ibu hamil sedang duduk di taman kota. Kutaksir usianya sekitar 25 tahunan. Aku menghampirinya seolah-olah aku juga adalah ibu muda, padahal usia aku baru saja akan menginjak 19 tahun. Ayahku menunggu di parkiran motor selagi aku beraksi. Lumayan agak jauh dari sini. Permisi mbak, apakah saya boleh ikutan duduk di sini? Soalnya di kursi lain sudah penuh. Kebetulan memang semua kursi di taman sudah penuh. Tinggal kursi yang ditempati ibu hamil ini yang kosong. Silakan mbak. Dia menggeser duduknya lebih ke samping dan mempersilahkanku untuk duduk. Mbak sedang hamil ya mbak? Selamat ya mbak. Hah, saya sudah 5 tahun menikah belum juga dikasih kepercayaan. Aku memasang raut wajah menyedihkan supaya dipercaya. Iya mbak, saya mengandung anak pertama. Sekarang sudah bulannya, tinggal nunggu harinya. Hehe, mudah-mudahan nular ya mbak. Saya doakan. Iya mbak, makasih ya. Tapi maaf jika lancang. Apa saya boleh mengelus perut mbak? Siapa tahu bisa nular. Ujarku masih memainkan drama. Boleh mbak, sini tangannya. Elus saja, mudah-mudahan disegerakan ya. Tuturnya sambil menarik lenganku dan diarahkan ke perut buncitnya. Aku sungguh gembira karena sangat lancar melakukan aksi ini tanpa dicurigai sang korban. Tanpa berlama-lama aku langsung mengelus perut ibu hamil ini. Terima kasih ya mbak. Semoga sehat-sehat ibu dan calon dedek bayinya. Amin mbak, terima kasih, jawabnya. Setelah itu aku langsung bergegas pergi, meninggalkannya karena suaminya sudah datang. Yang penting aku sudah menandainya dengan cara aku mengelus perutnya. Aku sudah meninggalkan jejakku. Kemanapun si empu pergi, aku akan dengan mudah menemukan keberadaannya. Aku langsung menghampiri ayah dan mengajaknya pulang. Di sepanjang jalan aku senyum-senyum sendiri. Rasanya seperti pertama kali kasmaran. Senangnya tidak terkira. Ayah memang sudah tahu bahwa ibu adalah kuyang dari dulu. Namun rupanya ayah tidak pernah ingin tahu atau ikut campur sedikit pun. Sekarang pun, walau aku sudah menjadi kuyang, ayah tetap tidak pernah membahasnya. Mungkin ayah tidak mau ini terjadi, namun sudah goresan takdir yang tidak bisa diubah. Bisa saja ayah memang terpaksa karena tuntutan dari nenek. Entahlah, hanya ayah dan ibu yang tahu. Sesampainya aku di rumah, aku langsung masuk dalam kamar melewati ibu yang sedang menonton televisi di ruang keluarga. Aku langsung merebahkan badan dan berselancar di dunia maya. Aku banyak sekali melihat pesan masuk dari grup WA. Ya, pasti mereka membahas soal Yuna lagi yang bikin muak saja. Udah bener dia mati. Mati sajalah. Ya masih bisa selamat. Tandanya pembalasanku belum sepadan dong. Kring. Ponsel berbunyi, tanda ada panggilan masuk. Ternyata itu Nisa. Halo Nis, jawabku pertama kali. Mau nengokin Yuna nggak? Kalau mau yuk bareng, sahutnya. Emang kamu sudah sembuh Nis? Katanya kemarin gak enak badan, tanyaku. Udah nih Mel, udah baikan. Kalau kamu mau ikut siap-siap aja. Kita pergi jam 2 siang. Rere, April, dan Susan juga ikut loh. Duh, gimana ya? Sebenarnya aku malas banget. Cuma jika aku menolak pasti Nisa bakal curiga. Secara kami kan memang bersahabat berenam sebelum akhirnya Yuna mengkhianatiku. Halo Mel, kok diam? Iya Nis. Boleh, aku juga khawatir dengan keadaan dia. Bohongku. Baiklah, nanti kamu aku jemput ya, pakai motorku. Nanti Rere bareng Susan dan April diantar pacarnya. Oke. Malas sekali. Masa aku harus pura-pura baik di depan mereka? Pastinya mereka juga tahu soal perselingkuhan Iqbal dan Yuna. Tapi mengapa mereka tidak berbicara kepada aku? Karena sekarang baru pukul 11, aku masih bisa rebahan. Dalam pikiranku, saat ini hanya menantikan malam Jumat besok. Rasanya feeling kuyangku sudah meronta-ronta, ingin segera mendapat korban lagi. Tidak terasa aku tertidur. Lagi-lagi
aku bermimpi bertemu nenek. Dan di dalam mimpi, nenek berkata, "Sudah biasa, Cuk. Sudah bisa menerima takdir barumu. Terima kasih." Namun yang membuatku kaget dan spontan bangun adalah wajah nenek yang sangat amat menyeramkan. Dan sampai di sini dulu ceritanya. Nantikan kelanjutan ceritanya di part berikutnya. Dari saya mohon maaf bila ada salah kata atau dalam penyampaian cerita. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video berikutnya.